فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita selesai dari pembahasan tentang sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidah, sengaja, fa jazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Zakar al-mu'allif rahimahullah fi hadhihi sifat 5 ayat. Beliau mu'allif di sini menyebutkan pada sifat-sifat ini 5 ayat. Sifat ghadab, sifat melaknat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Wa man syartiyah. Man yang sini syartiyah. Man untuk menunjukkan makna syarat, bukan makna istifham, bukan man itu artinya siapa, tapi untuk menunjukkan syarat. Waman asyartiyah tufidul umum, dan man yang syartiyah memberikan faedah umum. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, siapa saja, ini umum. Mukminah wa huwa man amana billahi wa rasulih. Mukminan maknanya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa kharaja bihil kafir wal munafiq. Keluar dengan batasan ini orang kafir dan orang munafik. Maka hukumannya enggak seperti ini. Ini hukuman bagi yang membunuh seorang mukmin. Adapun yang membunuh seorang kafir atau munafik maka tidak seperti ini. Lakin man qatala kafiran lahu ahdun au zimma au aman. Akan tetapi barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian atau yang punya zimmah, kafir zimmi atau muahad, au aman atau yang punya aman, jaminan keamanan. Kafir apa namanya? Kafir apa? Musta'min. 3 macam. Yang punya ahdun namanya mu'ahad. Yang punya zimmah namanya kafir zimmi. Yang punya aman namanya kafir musta'min. Fahuwa athim. Tetap semuanya dikatakan berdosa. Lakin la yastahiqul wa'id al-madhkur fil ayat. Tapi tidak berhak mendapatkan ancaman yang ada di dalam ayat. Ayat yang di atas hanya untuk yang membunuh seorang mukmin. Amal munafik, adapun yang munafik, bahwa ma'sumud dam zahiran. Adapun yang munafik maka dia terjaga darahnya secara zahir. Secara zahir dia tidak boleh dibunuh. Malam yu'lin binifaqihi, selama dia tidak menampakkan kemunafikannya, maka dibiarkan, selamat darahnya, dihukumi secara zahir. Qauluhu muta'ammidah, ucapan Allah muta'ammidah, sengaja, yadullu ala ikhrajis saghir wa ghairil aqil. Ini menunjukkan atas keluarnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang yang tidak berakal. Karena mereka tidak akan sengaja membunuh anak kecil dan juga orang yang tidak berakal. Li'anna haula'i laisa lahum qasdun mu'tabar. Karena mereka tidak memiliki tujuan yang dianggap, enggak punya kesengajaan. Wala amdin, dan tidak pula punya kesengajaan. Wa huwa ma'su wa ala ikhrajil mukhti, juga untuk mengeluarkan pembunuhan yang tidak sengaja, mukhti. Juga tidak ini hukumannya. Wa qad sabaqa bayanuhu fil ayati allati qablaha, dan telah lalu penjelasannya pada ayat yang sebelumnya. Falladzi yaqtul mu'minan muta'ammida jazaohu hadzal jazaa'ul azim. Maka orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kalimat sengaja keluar darinya anak kecil dan juga
yang tidak berakal, dan juga keluar darinya pembunuhan yang tidak sengaja, silap. Falladzi yaqtul mu'minan muta'ammidan jazaohu hadzal jazaul azim. Maka yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah balasan yang besar ini. Yang pertama, jahannam. Ismun min asma'in nar. Jahannam ini adalah salah satu dari nama-nama neraka. Khalidan fiha, makna khalidan fiha ay makisan fiha, dia tinggal dalam waktu yang lama di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Al-ghadab sifatun sabitatun lillah. Ini intinya. Yang ingin disebutkan oleh beliau ayat ini dalam bab ini adalah untuk menetapkan sifat ghadab, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ghadab sifatun sabitatun lillah 'alal wajhil la'iq bih. Sesuai dengan sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min sifatihil fi'liyah, dan ini termasuk perbuatan Allah yang bersifat fi'liyah. Perbuatan fi'liyah. Apa tadi pengertian perbuatan fi'liyah? Yang terkait dengan irada, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, baru Allah lakukan jika Allah berkehendak. Begitu pula dengan al-ghadab ini. Wala'anah, dan Allah melaknatnya. Al-la'nu huwa at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Makna laknat itu adalah pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi arba'atu anwa' minal uqubah. Ini 4 macam hukuman. Dia mendapatkan jahannam, kemudian khalidan fiha, dia tinggal dalam waktu yang lama, kemudian Allah memurkainya, dan Allah melaknatnya. Wal khamis, yang kelima, qauluhu wa a'adda lahum adzaban azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Khamsu uqubat, 5 macam hukuman. Wahidatun minha kafiyatun fir rad'i waz zajri liman kana lahu qalb. Satu saja sudah cukup sebagai peringatan dan larangan bagi orang yang masih punya hati. Apalagi sampai berapa? Sampai 5. Walakin yushkilu ala manhaji ahli sunnah zikrul khuludi finnar. Akan tetapi nanti jadi pertanyaan adanya penyebutan khulud, kekalnya dia di neraka, khalidan fiha. Ini ada muncul pertanyaan terkait dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara membunuh ini adalah hukumannya dosa besar. Bagaimana mungkin di ayat ini dikatakan apa tadi? Khalidan fiha. Kalau kata beliau tadi di tafsirnya secara ringkas, makisan fiha. Dia tinggal di waktu yang lama, tidak sampai kekal. Haitsu rutiba 'alal qatl. Tatkala dijadikan sebagai akibat dari pembunuhan. Wal qatlu laisa bikufrin, dan pembunuhan bukanlah kekufuran. Wala khuluda finnar inda ahli sunnah illa bil kufr, dan tidak ada kekekalan di neraka menurut ahli sunnah kecuali dengan sebab apa ini? Kekufuran. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa di dalam ayat dikatakan khalidan fiha? Sementara ini jelas bukan kekufuran membunuh seorang apa? Mukmin. Wa ujiba an zalika bi iddati aujuh, dan jawabannya adalah dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, anna hadhihi fil kafir idza qatala al-mu'min. Ini jawaban yang pertama. Penyebutan kekal di dalam neraka bagi orang yang membunuh seorang mukmin ini adalah bagi orang kafir yang membunuh seorang mukmin. Maka hukumannya adalah khalidan finnar. Dia kekal di dalam neraka. Ini jawaban yang pertama. Ada banyak jawaban. Jawaban yang pertama, ini jika yang membunuh mukmin itu adalah seorang apa? Kafir. Lakin hadzal qaul laisa bisyai'. Akan tetapi jawaban ini lemah. Li'annal kafir jazaohu jahannam khalidan fiha wa in lam yaqtul al-mu'min. Dikarenakan seorang kafir balasannya adalah neraka jahanam dengan kekal di dalamnya meskipun dia tidak apa? Membunuh seorang mukmin. Terus apa gunanya di sini ditafsirkan dengan apa? Pembunuhan dilakukan oleh seorang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Kata Allah, sungguhnya Allah melaknat orang kafir dan menyiapkan untuk mereka jahanam, khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Udah. Tanpa harus membunuh seorang mukmin pun dia sudah akan apa? Kekal dalam neraka. La yajiduna waliyya wala nasira. Dia tidak mendapatkan penolong. Al-wajhu tsani, jawaban yang kedua. Anna hadza fi man istahallal qatlah.
bahwasanya ini adalah bagi orang yang menghalalkan pembunuhan. Dia menganggap pembunuhan itu hukumnya halal. Li'anna alladhi yastahilla li'anna alladhi yastahillu qatlal mu'min kafir. Karena orang yang menganggap hukumnya membunuh seorang mukmin adalah halal, maka dia apa? Kafir. Orang kafir kekal di neraka. Ini jawaban yang kedua. Bagi orang yang mengatakan hukumnya membunuh seorang mukmin hukumnya apa? Halal. Wa ajibal Imam Ahmad min hadzal jawab. Dan Imam Ahmad heran dengan jawaban ini. Ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan seorang mukmin. Imam Ahmad menganggap heran dengan jawaban ini. Qala kaifa hadza? Bagaimana mungkin ini, kata Imam Ahmad? Idza istahalla qatlah fa huwa kafirun wa illam yaqtulhu. Kata beliau, dia tetap, jika dia menghalalkan pembunuhannya, dia anggap hukumnya halal, maka dia dikatakan kafir meskipun dia tidak sampai apa? Membunuh, karena semata-mata keyakinannya pembunuhan itu hukumnya halal. Abdur. Duduk. Bangkit, duduk. Bangkit. Udah cepat. Bangkit. Langsung bangkit. Cepat. Maka dia telah kafir meskipun dia tidak sampai apa? Membunuh. Semata-mata keyakinannya bahwasanya pembunuhan hukumnya halal. Maka ini sudah kafir meskipun tidak sampai apa? Membunuh. Sementara hukuman yang disebutkan dalam ayat ini bagi yang apa? Membunuh. Wa may yaqtul. Barang siapa yang membunuh. Nah. Wa huwa mukhalladun finnar wa in lam yaqtulhu. Dia tetap kekal di neraka meskipun dia tidak sampai membunuhnya. Nah, ini jawaban yang kedua. Wala yastaqimu hadzal jawabi aidan. Jawaban ini juga jawaban yang kurang kuat. La yastaqim, jawaban yang kurang lurus. Enggak bagus juga jawaban ini. Dua jawaban, dua-duanya kurang diridhoi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-wajhu tsalits. Sisi yang ketiga. Anna hadhil jumlah ala takdir syart. Ini penting ya, kawan. Jawaban-jawaban ini untuk membantah bahwasanya ahlu sunnah itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, sisi yang ketiga, anna hadhil jumlah ala takdir syart. Jawaban ini adalah dengan makna syarat, kata beliau. Apa maknanya? Fajaza'uhu jahannama khalidan fiha injazah. Balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya jika Allah membalasnya. Jika Allah membalasnya, maka dia akan dikekalkan dalam neraka. Jika Allah tidak membalasnya, ya sudah, diampuni langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza nazar. Ini juga perlu ditinjau kembali. Kurang kuat juga ini. Fa ayu faidatin fi qaulihi fajaza'uhu jahannam madamal makna injaza. Ngapain juga Allah mengatakan maka balasannya adalah jahanam? Kalau memang maknanya ini balasannya jika Allah apa? Ingin membalasnya. Orang sudah bilang itu balasannya. Ngapain lagi dibilang itu balasannya jika Allah ingin membalasnya? Kan sia-sia, double. Nah, fanahnul an nas'al. Maka kita sekarang bertanya, idza jaza fa hal hadza jazaa'u? Kalau kita katakan lagi, kalau Allah memang membalasnya, apa kamu yakin hukumannya adalah kekal di dalam apa? Neraka. Ahlu sunnah juga akan mengatakan apa nanti? Tidak juga. Nah, fa idza qila na'am fa ma'nahu annahu sara khalidan finnar. Kalau dia bilang iya, ini balasannya jika Allah membalasnya, maka berarti dia kekal dalam apa? Neraka. Fata'udul muskilah marratan ukhra. Maka kembali lagi masalahnya putar, berarti membunuh kekal di neraka. Nah, wala natakhallas, dan kita tidak bisa lepas dari jeratan pertanyaan tadi. Fahadhihi salah satu ajwibah la taslam minal i'tirad. Ini tiga jawaban semuanya tidak selamat dari kritikan. Tiga-tiganya jawaban yang lemah. Jawaban yang pertama, ini bagi orang kafir. Jika orang kafir yang membunuh mukmin maka itu balasannya kekal di neraka. Ini jawaban yang lemah. Karena tanpa membunuh pun orang kafir pun udah kekal di neraka. Jawaban yang kedua, ini bagi orang yang menganggap halal hukumnya membunuh. Tidak katakan bahwa saya menganggap halal hukum pembunuhan, ini sudah apa? Kafir pelakunya kekal di neraka meskipun dia tidak sampai apa? Membunuh. Sementara ayatnya bagi orang yang membunuh. Kemudian yang ketiga adalah ini dalam konteks syarat. Ini hukumannya jika Allah ingin membalasnya. Maka ini juga dikritik dengan kritikan yang barusan kita sebutkan. Al-wajhur rabi, sisi yang keempat. Anna hadza sabab
bahwasanya ini adalah sebuah sebab. Pembunuhan seorang mukmin adalah sebab. Sebab kekalnya seseorang di dalam apa? Neraka. Ini salah satu sebab. Lakin idza wujida mani'un lam yanfuz as-sabab. Tapi jika di sana didapati penghalang, maka sebab itu tidak jalan. Paham ya, Evan? Membunuh adalah salah satu sebab kekalnya orang di neraka. Tapi selama di sana ada sebab yang menghalangi, ada penghalang, maka sebab tadi tidak apa? Tidak jalan, nggak berlaku. Kama naqul, sebagaimana yang kita katakan, al-qarabah sababun lil irth. Kekerabatan adalah sebab warisan. Salah satu sebab warisan yang 3 itu adalah apa? Kerabatan. Nikahun wa nasabun wa wala. Nikah, kerabatan, dan wala. Sekarang contohnya beliau, kata beliau, kekerabatan ini sebab mendapatkan warisan. Adanya hubungan kekerabatan antara mayit dengan seseorang itu salah satu sebab dapat warisan. Fa idza kana al-qarib raqiqan. Kalau kerabatnya itu adalah budak. Budak adalah salah satu penghalang warisan. Jalan nggak sebabnya tadi untuk dapat warisan? Nggak jalan. Nah, lam yaris, maka dia tidak dapat warisan. Bukan karena nggak ada sebabnya dia dapat warisan, ada, tapi karena adanya penghalang. Nah, lam yaris liwujudil mani wa huwa rik, karena adanya penghalang yaitu perbudakan. Lakin yaridu alaina al-iskal min wajhin akhar. Tapi masuk juga kritikan dari sisi yang lain jawaban ini. Jawaban ini kata beliau, ini adalah sebab. Nah, jika di sana ada penghalang maka nggak jalan sebab ini. Seperti diantaranya adanya tauhid ada diri seseorang, kata mereka. Tauhid ini menghalangi seseorang untuk dikekalkan dalam neraka. Meskipun ada padanya sebab untuk dikekalkan dalam neraka. Nah, akan tetapi ada muskilah yang lain dari sisi yang lain. Ada persoalan yang lain dari arah yang lain. Qala mal faidah min hadzal wa'id. Lantas apa fungsinya ancaman ini? Dikasih ancaman pakai dikekalkan di neraka. Kalau memang di sana ada penghalang yang membuat ancaman tadi tidak berjalan. Fanaqul, maka kita katakan al-faidah annal insan alladhi yaqtul mu'minan alladhi yaqtulu mu'minan muta'ammidan qad fa'ala sabab alladhi yakhludu bihi finnar. Faedahnya adalah seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia telah melakukan satu sebab yang dengannya dia dikekalkan dalam neraka. Wa hina idzin yakunu wujudul mani' muhtamilan. Oleh saat itu, maka saat itu keberadaan adanya penghalang ini baru kemungkinan saja. Bisa jadi ada penghalang, bisa jadi tidak. Hukum asalnya dia telah melakukan salah satu sebab untuk dikekalkan dalam apa? Neraka. Qad yujad wa qad la yujad. Bisa jadi ada penghalang, bisa jadi nggak ada penghalang. Fahuwa ala khatarin jiddan. Maka kalau begitu dia berada di atas apa ini? Bahaya yang sangat besar. Karena hukum asalnya dia sudah melakukan salah satu penyebab kekalnya di dalam neraka. Yang bisa ada, bisa nggak ada, itu justru apanya? Penghalangnya, bukan penghalangnya yang pasti ada. Kemudian bisa jadi ada sebab atau tidak ada sebab. Ini justru sebaliknya. Yang sudah jelas-jelas dia lakukan adalah sebab kekalnya dalam neraka. Tinggal lagi kemungkinan ada atau tidaknya penghalang. Kalau ada ya syukur, dia nggak kekal dalam neraka. Kalau nggak ada, ya dia apa? Dia akan kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi mengatakan, lan yazalul mu'min fi fushah min dinihi ma lam yusib daman haraman. Akan terus-menerus orang mukmin itu dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia menumpahkan darah yang haram, maka berarti dalam kondisi apa ini? Gawat darurat dia. Maka tinggal dilihat lagi ada atau tidak apanya? Penghalangnya. Yang pasti dia sudah melakukan apa ini? Sebab. Yang pasti dia sudah memposisikan dirinya dalam posisi yang gawat sekarang. Fa'idha asaba daman haraman wal iyadzubillah. Jika dia menumpahkan darah yang haram, wal iyadzubillah fa innahu qad yadhiqu bidinihi hatta yakhruja minhu. Maka dia telah mempersempit agamanya sampai ujung-ujungnya dia akan keluar dari agamanya. La ilaha illallah. Wa ala hadza fayakunul wa'id huna bi'tibaril ma'al. Oleh karena itu ancaman itu di sini adalah ditinjau dari sisi dampak akhirnya. Ma'al akhirnya yang dilihat. Li'annahu yukhsha an yakuna hadzal qatl sababan likufri. Sangat dikhawatirkan
pembunuhan tadi akan menjadi sebab dia keluar dari apa ini? Agama. Sebab jadi kufurnya dia. Wahina idzin yamutu alal kufri fayukhlad. Sehingga kemudian dia pun mati di atas kekufuran, akhirnya kekal dalam apa? Neraka. Ini maknanya. Sehingga ancaman kekal nerakanya itu dari sisi apa? Dari sisi nanti-nantinya, ujung-ujungnya. Dia akan kekal di neraka karena dia melakukan salah satu sebab keluarnya dirinya dari Islam lama-kelamaan. Itu nanti artinya ma'al. Ayakunu fi adil ayat ala hadha taqdir zikru sababis sabab. Sehingga dalam ayat ini adalah maknanya penyebutan sebabnya sebab. Bukan penyebab dari kekalnya di neraka adalah pembunuhan. Tapi pembunuhan ini adalah sebab dari sebabnya seseorang kufur. Sebabnya apa? Kekal di neraka. Kalau dia membunuh, ujung-ujungnya dia apa? Kufur, baru kemudian dia apa? Kekal di neraka. Sehingga pembunuhan ini apa? Sebab dari sebab. Paham ya? Nah, sehingga pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja ini adalah sebab untuk adanya sebab kekalnya seorang dalam apa? Neraka. Dia membunuh, ini adalah sebab dari sebabnya dia kekal di neraka. Karena membunuh menyebabkan dia apa nanti? Kufur, kemudian kufur menyebabkan dia apa? Kekal di neraka. Wal qatlu amdan sababun li an yamutal insan alal kufur. Sehingga pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja adalah sebab matinya seseorang di atas apa? Kekufuran. Dan matinya seorang di atas kekufuran sebab apa? Kekal di neraka. Wal kufru sababun litakhlid finnar. Dan kekufuran adalah sebab untuk kekalnya seseorang di dalam neraka. Fayakunu wa adunnu hadza idza ta'ammalahu al-insan yajid annahu laysa fihi iskal. Dan aku kira jika seorang memperhatikan makna ini, yang keempat ini, jawaban ini, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan persoalan lagi dari ayat ini. Sehingga tidak jadi masalah ya kan, digabungkan dengan hadis yang beliau sebutkan, bahwasanya hukuman dari orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja adalah kekal di neraka. Ini adalah zikru sababi as-sabab. Di dalamnya terdapat penyebutan sebab dari sebabnya seseorang kekal di neraka. Digabungkan dengan hadis yang beliau bawakan. Lan yazalul mu'min fi fushah min dini malam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang itu dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Jika dia menumpahkan darah yang haram, maka dia akan merasa sempit dalam agamanya. Kalau sudah sempit, dia akan apa? Keluar dari agamanya, kemudian mati di atas apa? Kekufuran, mati di atas kekufuran, kemudian apa? Sehingga bukan pembunuhan itu yang menjadi sebabnya langsung dia kekal di neraka. Tapi sebabnya adalah kekufuran dengan yang disebabkan oleh apa? Pembunuhan. Ini jawaban yang keempat. Masih ada jawaban yang kelima. Nah, Allah alam sampai berapa beliau sebelumnya? 6 juga ada. Nah, Masya Allah. Dan ini jawaban-jawaban seperti ini kan jarang kita dapatkan dalam satu kitab langsung ya. Ini kesimpulan dari berbagai macam kitab yang sudah beliau baca, yang sudah beliau pahami. Disimpulkan hanya dalam beberapa halaman saja. Kita sudah tinggal membaca saja ya. Tinggal membaca dan tinggal memahaminya. Ini 4 jawaban. Yang paling penting dari 4 jawaban ini jawaban yang terakhir. Nah, bahwasanya ini adalah sebab. Pembunuhan ini hanyalah apa? Sebab. Itu pun bukan sebab langsung, tapi sebab dari sebab. Nah, sebab dari sebabnya seseorang kekal di dalam neraka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jawaban yang berikutnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.